Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Gimana kabar anak-anak semuanya? Pak Eli harap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat ya. Dan baru juga percaya bahwa sebelum memulai pelajaran ini anak-anak sudah memulainya dengan berdoa ya. Baik, pelajaran agama hari ini Pak Eli ingin menceritakan kisah Abraham ya, di mana Abraham ini memiliki iman yang kuat dan sungguh taat kepada Allah. Nah, ini diambil dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19. Nah, kisahnya seperti ini. Pada suatu hari Abraham ini menunggu di rumahnya tentang janji Allah. Dia berpikir seperti ini. Janji Allah ini akan memberikan keturunan kepada Abraham yang luar biasa. Tetapi pada saat ini Allah ini juga belum memberikan satu keturunan pun kepada Abraham. Dan padahal Sarah istrinya sekarang sudah berusia yang tua, usianya sudah tua. Abraham sendiri pun usianya juga sudah tua. Nah, tiba-tiba pada suatu hari Abraham ini didatangi oleh 3 tamu yang dia tidak kenal. Tetapi Abraham tidak menutup rumahnya, justru ia menerima 3 tamu tersebut. Dan Abraham menyambutnya dengan ramah, memberikan makanan serta minuman. Dan Abraham sungguh menyambut tamu itu luar biasa. Lalu tiba-tiba tamu tersebut bertanya, "Abraham, di mana Sarah istrimu itu?" Ya, Abraham menjawab, "Ada di rumah." Nah, berkatalah tamu itu kepada Abraham, "Tahun depan kami akan datang lagi kemari, dan waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai anak laki-laki." Nah, seketika itu juga Sarah mendengar perkataan tamu tersebut, dan Sarah hanya tersenyum. "Mana mungkin, aku sudah tua, aku sudah layu. Mungkin aku sudah tidak bisa untuk mempunyai anak." Seperti itu. Nah, lalu si tamu itu berkata, "Mengapa Sarah tersenyum?" Ya, karena melihat Sarah tersenyum, lalu dia bertanya, "Mengapa Sarah tersenyum? Sungguh, tahun depan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki." Setelah berkata demikian, ketika tamu tersebut hendak pulang, dia berpamitan untuk pulang. Lalu apa yang dikatakan tamu tersebut ternyata terjadi, anak-anak terkasih. Pada masa tuanya Sarah hamil. Sarah mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang dinamai Ishak. Ya, jangan lupa namanya Ishak. Allah ini sungguh setia dan menepati janji yang sudah dijanjikan oleh Abraham. Lalu Abraham dan Sarah sangat senang sekali tentunya. Di masa tuanya dia mendapat momongan. Dia mengasihi Ishak yang sungguh luar biasa karena dianggap dia adalah satu-satunya anak Abraham dan Sarah. Dan ketika Ishak bertambah besar, suatu malam tiba-tiba Abraham mendengar suara dari Allah. "Abraham, ambillah Ishak anakmu itu dan bawalah ia ke tanah Moria. Ya, persembahkan dia sebagai kurban bakaran kepadaku." Tanah Moria agak tinggi di atas gunung itu ya. Diambilnya. Lalu Abraham sangat mencintai Ishak. Dia merasa sedih, kecewa. Ya Allah, Ishak ini adalah anak satu-satunya. Kenapa harus saya persembahkan? Ya, dipersembahkan berarti harus disembelih seperti itu ya. Nah, Abraham sedih dan mau tidak mau ia harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah cobaan Allah
Ini adalah ujian ketaatan Abraham. Ya. Lalu Abraham dengan sedih hati mengajak Ishak. Ishak, besok kita pergi ya. Besok kita pergi ke tanah Moria. Nah, sambil membawa kayu bakar, ya, sambil membawa pisau, ya. Intinya mari kita besok pergi untuk melakukan persembahan kepada Allah. Disitulah Ishak senang sekali. Baik ayah. Dia Ishak membawa kayu bakar, belatinya sudah diasah. Loh, di mana kurban persembahan yang ingin diberikan kepada Allah, gitu ya. Lalu Ishak hanya menjawab, anakku, tidak lama persembahan sudah disediakan di tanah Moria, gitu ya. Lalu tak lama kemudian sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah, dan Abraham mengumpulkan batu-batu itu, ya, dan disitulah buat altar bebatuan untuk mempersiapkan persembahan. Nah, ketika anaknya sudah diikat dan dengan sedih hati Abraham ingin menyembelih Ishak anaknya sendiri, tiba-tiba terdengarlah suara yang sangat keras, Abraham, Abraham, ya, jangan bunuh anak itu. Abraham rasanya sungguh lega sekali, ya. Allah menyampaikan bahwa engkau sungguh taat kepada perintahku, sehingga sudah cukup ujianku kepadamu. Abraham tidak lagi menyembelih Ishak. Tiba-tiba terdengar suara domba, mek, gitu ya. Lalu Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan domba itu ke arahnya sebagai ganti kurban Ishak. Nah, sehingga anaknya tidak jadi dikorbankan, tetapi Allah memberikan ujian kepada Abraham, dan Abraham lolos. Dan Ishak sungguh sukacita bersama ayahnya, dan domba yang menjadi persembahan itu sungguh diberikan kepada Allah, dan itu menjadi persembahan yang terbaik. Dan sekali lagi Allah atau Abraham sangat setia kepada Allah, dan Allah juga sangat menepati janjinya. Nah, anak yang terkasih, demikian cerita singkat dari kisah Abraham mempersembahkan Ishak, di mana kisah ini menggambarkan ketaatan Abraham kepada Allah, karena Allah sudah menepati janjinya. Dan sungguh ketaatan itu menumbuhkan iman Abraham, menumbuhkan iman yang dalam kepada Allah, dan iman itu sungguh diakui oleh Allah, sehingga dalam perjalanan hidupnya nanti Abraham selalu disertai, selalu dinaungi, didampingi oleh Allah sendiri. Demikian pelajaran agama kita hari ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga menumbuhkan iman anak-anak, dan anak-anak pula juga lebih taat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada orang yang dituakan atau kepada guru-guru semuanya. Tuhan memberkati. Amin.